apa makna pernyataan dari Presiden Prabowo pada tanggal 8 April itu di saat kasus ijazah ini mulai mengangkat ke permukaan. Siapa yang sesungguhnya disindir oleh Presiden Prabowo? Siapa yang melakukan propaganda? Apakah si pemiliknya? Apakah pihak perguruan tingginya? Atau pihak-pihak lain? Kita tidak tahu. Dan sampai sekarang Presiden Prabowo tidak pernah mengatakan stop kasus ini. Tapi juga tidak pernah mengatakan terus kasus ini. Padahal dia punya kuasa sebagai pemimpin atau kepala negara, dia bisa perintahkan itu. Perintahkan Kapolri untuk uji forensik. Tapi tentu publik juga akan melihat. Ini adalah masa transisi pemerintahan antara presiden yang berkuasa 10 tahun dan kemudian digantikan oleh Prabowo. Jadi ini memang masa transisi menurut saya, sehingga mungkin Bang Pandana Baban juga agak frustrasi. Karena background sebagai aktivis, background sebagai jurnalis, gergetan kita. Bang Panda sebagai orang yang tidak ada persoalan dengan ijazah, saya juga begitu. Sebagai orang kampus saya tahu betul Bang Karni, siapa pembimbing akademik saya, siapa pembimbing skripsi saya, dan itu keduanya sudah jadi guru besar semua profesor. Dan sampai sekarang saya masih berkomunikasi dengan mereka. Ijazah itu, jangankan ijazah, ketika KTP seseorang itu hilang, orang tidak akan tenang. Maka segera melaporkan ke kepolisian untuk mencari apa? Mencari pengganti dari kepolisian lalu ke kecamatan untuk mendapatkan KTP baru. Maka aneh kalau sebuah ijazah ini menjadi problem. Dalam kasus JR Saragih di Simalungun, itu tidak ada masalah pada saat dia menjadi ijazah itu digunakan untuk kontestasi pilkada bupati. Tapi ketika maju dalam pilkada gubernur, ternyata terungkap ijazahnya palsu. Nah, karena pada saat itu untuk membuktikan barangkali juga publik takut. Karena harus melaporkan ke kepolisian kabupaten di mana dia menjadi kepala daerahnya. Karena itu menurut saya ini sebuah proses yang mungkin kita harus sabar dan nanti akan bisa membuktikan siapa sesungguhnya yang benar dalam kasus ini. Nah, dalam dunia politik tentu saja pencitraan dan propaganda seringkali menjadi alat yang digunakan untuk membangun dan menghancurkan reputasi seseorang. Seseorang yang mengadukan bisa dihancurkan juga reputasinya. Seperti dalam kasus Bambang Trimulyono atau Gus Nur. Kita tidak tahu yang bersangkutan menuntut, tapi yang dituduhkan tidak ditampilkan dalam sebuah pengadilan. Karena itu saya bilang, 3 hal yang tidak bisa dilawan adalah penguasa, orang jatuh cinta, dan orang gila. Itu tidak bisa kita kritik. Karena itu, dalam kasus ijazah ini, memang kita mesti sabar dulu. Boleh saja kedua belah pihak merasa paling benar. Apakah kemudian persoalan dibawa ke pengadilan itu adalah jalan terakhir? Belum tentu juga. Sebenarnya mudah juga dalam kasus ini untuk membuktikannya. Tapi nampaknya kita harus menunggu proses. Jadi waktu yang akan menjawabnya. Nah, persoalannya adalah seperti pernyataan Joseph Goebbels itu, taktik yang sederhana namun efektif itulah propaganda. Dan pengulangan narasi membuat betapapun absurd dan tidak masuk akalnya,
orang akan mempercayai kebohongan itu kalau terus-terusan diulang-ulang. Presiden Prabowo seperti saya kemukakan tadi, bagi saya misteri mengapa beliau mengemukakan itu pada tanggal 8 April. Kita harus tanyakan juga sebenarnya, apa maksud Pak Prabowo tiba-tiba di momen seminar ekonomi tiba-tiba bicara masalah propaganda. Awalnya memang Presiden Prabowo yang saya catat mengatakan bahwa pemerintah Prabowo Subianto itu tidak anti kritik. Bahkan kata dia, Kabinet Merah Putih ini suka dengan kritik karena membuat pemerintah tetap waspada, namun ia menyebut pemerintah perlu memberikan klarifikasi. Artinya apa? Dalam kasus ijazah, dugaan ijazah palsu atau benar ini menurut saya, dia sedang waspada. Dia sedang membaca dan dia juga otaknya coba mengklarifikasi. Benar atau tidak kasus ini. Kemudian juga Prabowo berkali-kali juga mengatakan bahwa kalau matahari disebut terbit dari barat berkali-kali dan itu disuarakan terus-menerus, publik juga akan percaya. Ini mengatakan betapa bahwa orang menjadi sinting karena percaya dengan propaganda tersebut. Jadi kalau kita kemudian langsung percaya kepada orang yang membela Jokowi, aneh. Betapa juga sama ketika kita percaya pada orang yang menuding Jokowi, itu juga aneh. Lebih aneh. Artinya kita harus memfilter dari dua belah pihak itu.